Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Tama hadir lagi dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Pada episode kali ini, Ada Apa Gerangan akan menghadirkan sebuah cerita dari Bang Heru Survival. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Heru Survival. Gue berasal dari Jakarta. Saat ini usia gue 48 tahun. Dan gue mengirimkan cerita tentang pernikahan gue waktu itu di tahun 92 ke Gunung Merapi via Kaliurang. Nah, waktu itu gue mendaki gunung bersama teman-teman gue, yaitu Kamal, Andri, dan Dion. Nah, tokoh sentral di ceritaku ini adalah Dion. Jadi waktu itu gua, Dion, Kamal, dan Andri melakukan pendakian ke Merapi untuk mengisi liburan semester kuliah. Gue yang masih kuliah tahun kedua kala itu belum masuk Mapala. Kebetulan waktu itu kami mendaki bebarengan dengan pendaki dari Jogja dan Boyolali. Pendakian kali ini dibayarin oleh teman gua yang bernama Dion. Karena dia memang anak orang kaya, anak pejabat, tapi dia memang suka mendaki gunung. Dion itu teman saya sudah sejak lama, dari SMP, SMA, lalu barulah kuliahnya di Amerika. Dan pendakian kali ini merupakan pendakian pertama gua ke Gunung Merapi. Peralatan pendakian kami waktu itu ala kadarnya dan merek lokal yaitu Alpina. Hanya Dion yang mempunyai keril merek Karimor dan punya kompor gas. Karena memang kompor gas masa itu merupakan hal yang belum lumrah. Gunung Merapi waktu itu belum ada yang namanya Ranger. Adanya paling kuncen, yang mungkin kalian semua kenal, Mbah Marijan. Setelah sampai di base camp, kami segera mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk pendakian nantinya. Kami pun ramah tamah dengan Mbah Marijan. Tapi anehnya, mata beliau melihat saya dengan pandangan yang sangat tajam, seolah-olah menerawang. Dan tiba-tiba, beliau bersikap menghormat kepada saya. Saya sendiri kaget. Beliau seperti mau sungkem. Beliau lalu berbicara dalam bahasa Jawa kepada saya. Tapi saya tidak mengerti bahasa Jawa. Menurut Kamal, Mbah Marijan bilang kalau saya masih ada keturunan dari trah kerajaan Majapahit terakhir. Saya yang merasa gak enak hati pun hanya diam saja dan merangkul sang kuncen agar tidak menghormat kepada saya. Gak enak juga dilihat sama orang-orang yang ada di sana, karena saya orang biasa saja. Mbah, saya orang biasa saja. Saya bukan siapa-siapa. Jadi Mbah tidak usah menghormat kepada saya. Justru saya yang lebih hormat kepada jenengan yang lebih tua, Mbah, kata saya. Oh iya, sekedar info, Mbah Marijan itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia hanya bisa berbahasa Jawa dengan logat yang kental dan halus tutur bahasanya. Makanya semua pembicaraan Mbah Marijan kepada saya dan teman-teman diterjemahkan oleh Kamal yang memang orang Jawa Tulen. Beda dengan saya, walaupun almarhum ibu saya orang Jawa asli dan saya lahir di kota Purwokerto, tapi saya besar di Jakarta. Jadi tidak bisa berbahasa Jawa. Yang jadi perhatian dari semua pendaki, sang kuncen dan saya adalah teman saya yang bernama Dion. Dia membawa sebuah ketapel dari besi. Memang saya tahu kalau Dion jago menembak dan hobinya berburu selama di Amerika sana. Tapi pikir saya, buat apa nih anak bawa ketapel mendaki gunung? Mbah Marijan kemudian mengatakan bahwa lebih baik mendaki pada pagi hari, jangan malam ini. Mendengar anjuran beliau, Dion bersikeras. Kenapa nggak naik malam ini aja? Kan kita nyampe puncak pasti dapat sunrise. Gunungnya juga nggak seberapa tinggi ini. Memang sombong anak ini, batin saya. Mungkin karena anak pejabat. Tapi walaupun begitu, dia baik dengan teman-temannya dan tidak pelit. Setelah saya bujuk, akhirnya Dion mau menuruti saran saya
untuk mengikuti anjuran sang kuncen mendaki di pagi hari. Tak lama kemudian, ada beberapa pendaki yang datang dan meminta izin untuk sholat isya di tempatnya Mbah Marijan. Dan beberapa di antaranya ada yang mengajak untuk sholat isya berjamaah. Lalu Mbah Marijan hanya tersenyum dan berkata, "Monggo, silahkan." Tidak lama kemudian, kita semua mendengar suara teriakan wanita. Ternyata ada pendaki wanita yang pingsan, entah apa penyebabnya. Tapi begitu si pendaki wanita sudah siuman, dia berkata bahwa dia melihat sosok Mbah Marijan sedang sholat di dalam. Padahal di saat bersamaan, sosok Mbah Marijan sedang ngobrol-ngobrol dengan saya dan teman-teman. Makanya dia kaget dan pingsan. Lalu pertanyaannya, yang manakah sosok asli Mbah Marijan saat itu? Apakah yang sedang sholat atau yang sedang ngobrol-ngobrol dengan saya dan teman-teman? Mbah Marijan hanya senyum-senyum saja. Tak lama kemudian, beliau masuk ke dalam. Sedangkan saya dan teman-teman melanjutkan ngobrol sembari minum kopi dan makan singkong rebus dengan enaknya. Nggak lama dari itu, Mbah Marijan keluar lagi dan lanjut ngobrol-ngobrol bersama kita. Tapi anehnya, beliau sekarang berganti pakaian, memakai kemeja warna putih gading, memakai belangkon di kepalanya dan memakai sarung khas Jawa dengan motif baru. Seperti pakaian tersebut sangat baru dan wangi sekali. Saya nanya kepada Mbah Marijan, "Mbah, kenapa ganti baju dan kok rapi sekali malam ini?" Mbah Marijan berkata, "Masa bertemu priayi, saya berpakaian biasa. Saya kan harus menghormati Den Mas Heru, yang masih ada terah kerajaan yang mampir ke gubuk saya." Begitulah beliau berkata sembari tangannya bersedekap di dada seperti sungkem kepada saya. Saya seketika kaget. "Mbah, tidak usah berlebihan begitu kepada saya," sembari merangkul Mbah Marijan agar beliau tidak usah menghormat kepada saya. Karena saya orang biasa saja. Saya waktu itu memang tidak tahu silsilah kerajaan. Itu dari almarhum ibu saya. Saya tahunya pun ketika sudah berumur 40 tahun di tahun 2013. Waktu itu saya bingung dan bertanya dalam hati, maksud dari Mbah Marijan ini apa? Apakah saya masih ada terah kerajaan dari ibu saya? Kenapa Mbah Marijan manggil saya Den Mas? Padahal di keluarga saya tidak ada satupun anak-anaknya yang memakai gelar bangsawan di depan namanya. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol santai dan akhirnya kantuk pun menyerang. Mbah Marijan berkata, "Yowes, Den Mas Heru dan teman-teman, silahkan beristirahat di gubuk saya yang jelek ini. Mohon maaf tidak bisa menjamu Den Mas Heru dan teman-teman dengan baik." Sembari tangannya bersedekap di dada. Lagi-lagi saya berkata, "Mbah, tidak usah begitu kepada saya. Saya orang biasa saja kok, bukan siapa-siapa. Dan Mbah tidak usah menghormat kepada saya. Saya jadi risih Mbah dilihat oleh teman-teman." Tapi Mbah Marijan hanya senyum-senyum saja. Singkat cerita, malam itu kita istirahat di base camp dan tidur nyenyak dan tidak mengalami gangguan apapun. Pagi di hari Rabu, setelah kita sarapan jam tujuan, kira-kira jam 8 kita start mendaki. Tidak lupa kita berdoa dulu sebelum pendakian. Pos demi pos kita lewati, mulai dari medan landai sampai medan terjal. Vegetasi hutan waktu itu masih rapat, mulai dari berpasir dan berbatu, diselingi dengan istirahat dan merokok serta minum. Pendakian kita santai sekali dan tidak dikejar waktu. Namun anehnya, ketika kita jalan kok saya merasa jalannya rekan-rekan pada cepat-cepat semua. Hingga singkatnya kita sampai di Pasar Bubrah kira-kira jam 5 sore. Kita lalu mendirikan tenda dan mulai masak-masak serta ngopi-ngopi diselingi obrolan santai dengan para pendaki sembari ngobrol-ngobrol dan merokok. Tapi Dion pengen banget naik ke puncak Garuda Gunung Merapi karena dia pengen dapat foto sunset di sore hari itu. Dia mengatakan, "Ayolah kita muncak, paling cuma sejaman doang. Udah kelihatan tuh puncak Merapinya dari sini."
Namun, ada pendaki yang baru turun muncak mengatakan bahwa jangan ke puncak sekarang, karena kawah Merapi sedang mengeluarkan uap beracun. Akhirnya, Dion diam saja sembari memainkan ketapel besinya. Dion yang melihat pasar bubrah nan lapang mengatakan, "Wah, enak nih, lapangan luas, kita bisa main bola di sini." Sembari mengambil batu gunung dan ditendang-tendangnya. Saya lalu bilang, "Jangan sembarangan di gunung ini." Tapi dia malah marah kepada saya. "Apaan sih lo? Percaya banget sama mistis? Nih, gua bilangin, di Amerika gua naik gunung juga nggak kenapa-napa, nggak ada serem-seremnya." Saya lalu bilang, "Terserah lo deh, kan lo bosnya." Dion kemudian duduk di salah satu batu besar yang ada di sana. Tiba-tiba, ada seorang pendaki yang memiliki kemampuan lebih bilang bahwa ada beberapa sosok tinggi besar sedang berdiri di batu tersebut. Tapi Dion tidak mengindahkannya. Dia duduk dengan santai di batu besar itu sembari merokok, minum kopi, dan memainkan ketapel nyelepet-nyelepet dengan batu ke arah mana saja. Tentunya ini sangat berbahaya sekali, karena saya dan teman-teman takut nanti batu itu kena pendaki lain yang sedang melintas atau kena tenda pendaki lain yang ada di pasar bubrah tersebut. Nah, bener. Tiba-tiba Dion terjatuh, seolah-olah ada yang jorokin dia. Padahal posisi saya dan yang lainnya jauh dari dia. Setelah jatuh, Dion marah-marah. "Lo ya yang jorokin gua?" Sambil menyumpah pakai bahasa kebun binatang. Sontak kita semua keheranan dan menggelengkan kepala atas sikapnya itu. Maghrib pun tiba. Ketika kita semua sholat maghrib, Dion malah asik memainkan ketapelnya. Setelah sholat maghrib, kita ngobrol ngalor ngidul dan ketawa-ketawa cerita zaman dulu, sembari makan malam yang enak seperti omelet, rendang, dan lain-lain, disertai ngopi. Pokoknya logistik kita komplit dan airnya pun cukup. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira sampai jam 9 malam. Mata pun mulai mengantuk setelah pendakian yang melelahkan dari pagi sampai sore. Gak lama kemudian, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang tapi tidak disertai hujan. Saya dan teman-teman kaget melihat fenomena angin kencang di malam hari. Tapi yang membuat saya bingung, ternyata Dion tidak juga tidur. Saya lalu bertanya, "Kenapa nggak tidur, bos?" Dia bilang, "Gua nggak bisa tidur kalau belum ada binatang yang kena selepetan gua." Begitu katanya. Astagfirullah. Begitu saya ucapkan bersama teman-teman yang mendengar dia berkata itu. Banyak pendaki lain yang melihat tingkah laku tengilnya Dion, dan mereka semua terlihat ikut geram. Mereka mengatakan, "Mas, temennya itu belagu banget sih kalau ngomong bahasa Inggris mulu." Tapi ada juga pendaki cewek yang suka sama Dion karena sosoknya tinggi dan ganteng serta rambut gondrong sebahu mirip dengan artis Bucek Depp. Akhirnya Dion tidur juga. Gak lama kemudian, dalam tidurnya dia mengigau dan mencekik lehernya sendiri. Dia teriak-teriak minta ampun, dan di sela-sela suara dia ada suara yang amat keras dan lantang. "Pergi kamu semua dari tempat saya. Kamu kurang ajar di sini. Saya mau anak ini tinggal di sini sama saya untuk menerima hukuman atas perbuatannya." Dion mengatakan semua itu dalam bahasa Jawa. Mana mungkin kan? Secara Dion sama sekali nggak bisa berbahasa Jawa. Semua pendaki pada berdatangan ke tenda kita. Kita rame-rame untuk melepaskan cekikan lehernya, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya ada pendaki lawas yang bernama Mas Gatot. Dia yang akhirnya bisa melepaskan cekikan di lehernya Dion dengan membaca doa-doa, dan di jidatnya Dion ditempelkan sebuah batu. Entah batu apa namanya. Akhirnya nggak lama kemudian, Dion tersadar dari kesurupannya setelah diminumkan air putih yang sudah didoakan oleh Mas Gatot. Badannya keringetan padahal cuaca saat itu lagi dingin-dinginnya dan dikerubutin oleh orang banyak.
Dion yang sudah sadar bingung akan apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa banyak orang pada berkerumun di tendanya? Tapi bukannya dia bilang terima kasih telah ditolong setelah kesurupan, Dion malah marah-marah. Mana mungkin kesurupan? Gue lagi tidur. Lo pada kebanyakan nonton film horor sih. Udah, sana bubar. Gue jadi gerah dan keringetan nih, kebanyakan orang di sini. Saya, Kamal, dan Andri sempat ngobrol-ngobrol sebentar di luar tenda untuk evaluasi masalah kelakuan si Dion ini. Saya dan teman-teman merasa malu atas perbuatan Dion di area Pasar Bubrah. Tapi mau gimana lagi? Biar bagaimanapun dia yang membiayai perjalanan kita saat ini. Pas saya lihat ke dalam tenda, Dion tertidur dengan pulas, bahkan sampai ngorok. Mungkin dia capek banget. Setelah merokok satu batang, saya mencoba untuk tidur. Tapi ketika saya mau benar-benar tertidur, kira-kira jam 1-an, tiba-tiba ada suara gamelan. Sontak, saya dan Andri terbangun dan keluar dari tenda. Saya dan Andri melihat sebuah rombongan pasukan berkuda muncul dari arah pohon besar yang ada di bawah pinggiran Pasar Bubrah. Pakaian mereka seperti pakaian kerajaan zaman dulu. Pemimpinnya yang berada di barisan paling depan memegang sebuah tombak di tangan kanan, sembari tangan kirinya menunjuk ke arah saya dan Andri. Gak tahu apa yang diucapkan. Saya tidak mengerti, dan saya juga tidak tahu kenapa saya bisa melihat mereka lagi. Setahu saya, dulu saya memang bisa melihat hal gaib, tapi mata batin saya sudah ditutup oleh orang pintar. Di situ saya hanya bisa menunduk sembari meletakkan tangan di atas kepala untuk memohon ampun. Rombongan pasukan berkuda itu banyak sekali. Mungkin ratusan orang. Ada yang membawa nampan berisi kembang sembari tabur bunga di perjalanan. Ada juga yang membawa dupa. Saya merinding melihat kejadian itu dan keringat dingin. Sembari berdoa dalam hati, mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada seluruh penghuni Gunung Merapi atas kelakuan teman saya. Lalu rombongan berkuda itu bergerak melewati tenda kami. Gak lama kemudian Dion kesurupan lagi. Kali ini tingkahnya seperti orang yang sedang diborgol. Tangannya di belakang dan tiba-tiba saja dia lari keluar tenda sembari teriak-teriak. Ampun, ampun Nyai, ampun Eyang. Gak lama kemudian, Mas Gatot keluar dari tenda dan mengejar Dion dan berhasil menangkapnya. Bahkan sampai harus berguling-guling di tanah. Energi kami benar-benar habis malam itu karena mengurusi Dion yang kesurupan. Tapi Dion akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gatot. Kejadian itu sampai setengah jam lamanya. Mas Gatot berhasil menenangkan Dion. Dibantu sama kita juga berdoa ayat yang hafal aja sih. Singkat cerita, setelah kejadian itu, saya dan teman-teman gak enak dengan Mas Gatot karena sudah membantu dan merepotkan beliau. Beliau juga sedang membawa rombongan pendaki juga. Setelah itu kami pun istirahat dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi. Hari Kamis, kami bangun jam 9 pagi. Otomatis kita tidak dapat menikmati sunrise karena bangun kesiangan. Gak lama kemudian, kita sarapan dan siap-siap muncak ke puncak Garuda Merapi. Kita sampai di puncak Garuda yang runcing itu kira-kira jam 11-an. Puncak Merapi sangat indah. Nampak Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing begitu indahnya terlihat sangat jelas di siang itu. Dion sangat senang bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa kita foto-foto dan makan-makan serta merokok di atas puncak kurang lebih setengah jaman. Jam 1-an kita turun ke Pasar Bubrah, istirahat sebentar dan beberes peralatan masak, tenda dan lain-lain. Mas Gatot udah beberes duluan dan bersiap turun bawa rombongannya. Dia berpesan kalau turun, konsentrasi dan tetap jalan terus, jangan hiraukan panggilan suara apapun. Saat kita turun gunung, ternyata rombongan saya yang terakhir.
yang lainnya sudah turun duluan. Setelah kita beres-beres, lalu turun kira-kira jam 2 siang dari Pasar Bubrah. Nah, selama kita turun, Dion memainkan ketapelnya dan nyelepet-nyelepet burung-burung yang ada di hutan. Dion tertawa-tawa begitu menyelepet binatang-binatang di hutan itu. Sampai akhirnya, kita tidak sadar telah masuk kawasan hutan Patu Alap-Alap. Sepanjang perjalanan turun, Dion menyelepet-nyelepet dengan ketapelnya dan akhirnya mengenai sasaran, lalu burung itu pun jatuh. Dan yang membuat saya juga bingung, di hutan kok ada kerbau. Lalu diselepet juga kerbau itu sama Dion. Saya marah atas kelakuan Dion itu. Saya bilang, "Lo cari burung itu. Kalau burung itu mati, lo harus makan dagingnya. Nggak boleh dibiarkan tergeletak di hutan itu." Saya, Kamal, dan Andri membantu mencari di mana burung itu jatuh, tapi tidak ketemu. Kami terus mencari selama beberapa jam dan akhirnya menyadari ternyata kita sudah keluar dari jalur turun pendakian dan hari sudah sore, sekitar jam 5. Kita pun memutuskan mendirikan tenda karena nggak mungkin turun malam itu juga, dikarenakan kabut sangat tebal. Saya dan teman-teman merinding saat mendirikan tenda di hutan Patu Alap-Alap itu. Bukan karena mistisnya hutan itu, melainkan karena tingkah lakunya Dion nggak bisa kita kontrol. Sempat kita berdebat sengit karena kelakuan Dion itu. Padahal di sekeliling tenda kita pohon besar-besar semua. Saya hanya bisa berdoa dalam hati agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan malam dan ngopi-ngopi sembari evaluasi kenapa kita bisa keluar dari jalur. Akhirnya, perdebatan kita ganti dengan topik pembicaraan yang ringan-ringan aja, seputar pendakian mana aja yang sudah kita lalui. Dion tetap dengan kesombongannya sembari bercerita pengalaman dia berburu waktu di Amerika. Suasana malam itu mencekam, tapi kita coba menyalakan api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Ketika itu, saya melihat penampakan sesosok orang tinggi besar mengenakan jubah berada di balik pohon besar. Tapi saya diam aja sembari merokok dan minum kopi. Tak lama kemudian, kami pun tertidur. Tiba-tiba malam itu, tenda kita ada yang menggaruk-garuk. Mungkin binatang buas, tapi kok tidak ada suaranya. Posisinya Dion tidur di ujung tenda, Andri sebelah Dion, dan Kamal tidur di luar tenda dengan sleeping bagnya. Saya tertidur di depan pintu tenda. Dan tiba-tiba terlihat tangan besar dengan kuku yang sangat panjang sekali. Dion lalu ditarik oleh sosok makhluk tinggi besar. Sosok itu menariknya dan menyeret badan Dion keluar tenda. Andri berteriak-teriak tapi tidak bisa menggapai badan Dion yang ditarik oleh makhluk tinggi besar itu. Dion diseret ke tengah hutan dan hilang di balik pohon-pohon besar itu. Gak lama kemudian, saya, Kamal, Andri keluar tenda dan mencari Dion dengan berteriak-teriak memanggil namanya. Setelah beberapa jam mencari tidak ada hasil, kita pun balik ke tenda. Dengan nafas terengah-engah dan keringetan, saya lalu bilang, "Celaka kalau sampai Dion gak bisa kita temukan. Apa yang mesti kita katakan pada orang tuanya? Bisa-bisa kita ditahan sama polisi." Kami semua diam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fisik sudah terkuras habis. Kamal lalu berkata, "Kita istirahat saja dulu. Besok kita lanjutkan pencarian Dion dan turun ke base camp untuk melaporkan kejadian ini." Lama kita terdiam sembari merokok. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari saya dan teman-teman. Akhirnya, Kamal dan Andri berusaha tidur dengan masuk ke dalam tenda duluan. Saya menggumam dalam hati, "Ya Allah, cobaan apa lagi yang saya alami dengan teman-teman?" Dan tak lupa, saya meminta maaf kepada Karuhun yang ada di gunung ini. Tiba-tiba saja ada anak kecil nyamperin saya.
Anak kecil itu telanjang dada, pakai celana pendek, dan di kalungnya ada ketapel. Anak kecil itu ternyata gagu. Dia meminta sesuatu dan menunjuk-nunjuk. Saya kasih makanan tidak mau. Gak lama kemudian, Andri pun terbangun dan kaget melihat saya ngobrol dengan anak kecil itu. Anak kecil itu seperti mengajak saya dan Andri mengikutinya ke dalam hutan. Dia nunjuk-nunjuk ke arah bawah lembahan. Begitu saya senter dan nengok lagi, anak kecil itu sudah tidak ada. Otomatis kita lari menuju ke arah tenda. Andri pun melanjutkan tidurnya. Ketika saya mau tidur, tiba-tiba saja saya pengen pipis. Saya segera menuju ke bawah sebuah pohon. Begitu pandangan saya ke atas, saya melihat ada orang tua bercaping sedang memandangi saya. Sontak saya langsung terjatuh saking kagetnya dan merinding ketakutan. Tiba-tiba orang tua bercaping itu turun dari atas pohon yang tinggi seperti melayang dan tidak bersuara ketika kakinya menginjak tanah. Pas sampai di depan muka saya, terlihat jelas ternyata orang tua itu bertubuh tinggi besar dan kekar. Ada janggutnya, tapi sorot matanya teduh dan tersenyum kepada saya yang masih ketakutan kala itu. Saya berteriak-teriak membangunkan kedua teman saya. Tapi orang tua tersebut mengatakan, "Sudah, tidak usah kamu membangunkan teman kamu. Kamu tidak perlu takut sama saya." Saya lalu bertanya, "Nuwun sewu, Mbah siapa ya?" Orang tua tersebut tersenyum dan menjawab, "Kamu tidak perlu tahu nama saya. Saya datang ke sini karena diutus oleh leluhur Denmas untuk menolong Denmas dan teman-teman Denmas yang dibawa oleh penghuni hutan Patu Alap-alap ini. Mari ikut saya, Denmas." Saya kemudian mengikuti langkah orang tua bercaping itu. Tak lama, saya melihat sebuah perkampungan di mana di tengah-tengahnya ada sebuah keramaian. Seperti orang-orang yang sedang berkerumun dikelilingi api unggun. Di situ saya melihat Dion terikat di sebuah pohon dan sedang dicambuk oleh seorang wanita berpakaian seperti kerajaan zaman dahulu. Saya berpikir mungkin saya berhalusinasi atau bermimpi. Sontak saya lari dan berteriak, "Tolong, jangan cambuk teman saya!" Saya menghampiri Dion yang terikat di pohon tersebut. Tapi entah kenapa, ada energi yang sangat besar dan membuat saya terpental dan tidak bisa mendekati Dion. Saya kembali lagi dan ingin membuka ikatan tali dengan pisau saya. Tapi pisau itu tidak sanggup memotong tali tersebut. Saya bertanya kepada orang tua bercaping itu, "Kenapa teman saya disiksa seperti itu, Mbah?" Orang tua bercaping itu mengatakan, "Teman kamu itu sombong, berbuat kurang ajar dan menyakiti hewan-hewan yang ada di hutan dengan menyelepet. Karena semua hewan-hewan di sini peliharaannya Nyai Gadung Melati." Saya lihat Dion berteriak-teriak dan minta tolong ketika cambukan itu mengenai badannya. Saya memohon kepada orang tua bercaping itu untuk membebaskan Dion, dan memohon sembari mau sungkem ke Mbah bercaping itu. Mbah bercaping itu seketika marah kepada saya. "Kenapa kamu peduli dengan teman kamu yang sombong itu? Sedangkan dia tidak peduli dengan kamu. Biarin teman kamu ini menerima hukuman dari tempat ini. Kalau Denmas bukan keturunan dari Eyang, saya tidak akan menolong Denmas di sini." Saya tetap memohon dan meminta maaf untuk membebaskan Dion. Akhirnya, Mbah bercaping meluluskan permintaan saya dengan menghampiri putri yang sedang mencambuk Dion. Terjadi perdebatan yang cukup sengit antara si Mbah bercaping dan putri pemegang cambuk. Tapi akhirnya, putri tersebut membebaskan Dion. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada sang putri dan Mbah bercaping itu. Saya memapah Dion yang sudah kesakitan. Dia minta tolong dan meminta maaf. Dion memeluk saya dan menangis. Saya lalu mengatakan, Udah selamat lo sekarang." Sayup-sayup, saya mendengar suara azan subuh dari kejauhan. Begitu saya lihat ke belakang,
perkampungan yang ramai tadi sudah tidak ada orang sama sekali. Ternyata setelah saya melihat sekeliling, saya berada di lembahan jurang yang kira-kira dalamnya 50 meteran. Saya teriak-teriak memanggil kedua teman saya, Andri dan Kamal. Tapi ternyata tidak ada jawaban. Akhirnya saya teringat pada peluit yang dikalungkan di leher saya. Saya lalu meniup peluit sekencang-kencangnya. Tak lama kemudian ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya mereka berdua turun dan menolong saya juga Dion. Singkatnya nih, sampailah kita di tenda. Dion kita masukkan dalam tenda dan diberi minuman hangat oleh Andri. Setelah itu, Dion tertidur pulas. Saya tidak bisa berkata apa-apa karena badan saya capek sekali. Makan pun saya sudah tidak berselera. Yang ada hanya ingin minum dan merokok saja. Kita beristirahat beberapa jam. Gak lama kemudian kita terbangun karena Dion teriak-teriak. Bukan karena kesurupan, tapi dia nggak bisa bicara, alias gagu. Kamal dan Andri bingung melihat perubahan pada Dion yang tiba-tiba gagu. Akhirnya kita turun setelah membereskan semua peralatan kita. Di tengah-tengah perjalanan turun, kita bertemu pendaki dan pendaki tersebut bertanya, "Mas, kemarin yang terakhir turun ya?" Saya jawab iya. Lalu mereka bilang lagi, "Dicariin sama Mas Gatot, kok nggak nyampe-nyampe katanya." Saya pun bilang kalau kami nyasar dan bermalam lagi di hutan. Singkat cerita, saya sampai di base camp kira-kira jam 10 pagi. Mbah Marijan melihat keadaan Dion langsung tertunduk lemas. Dia menanyakan kenapa bisa begini. Saya lalu bercerita dari awal sampai akhir apa yang kita alami di hutan Patu Alap-Alap tersebut. Sementara itu, Dion makan dengan lahapnya di base camp. Tiba-tiba, dia berteriak ketika melihat rombongan anak-anak kecil pada main ketapel. Dia nunjuk-nunjuk dengan ekspresi ketakutan dan menggigil. Padahal, cuaca menjelang siang. Tapi bukan hipotermia ataupun kerasukan. Dion hanya bisa menyebutkan nama kita saja. Yang lainnya tidak ada suaranya, alias gagu. Akhirnya kita memutuskan pulang ke Jakarta hari itu juga. Hari itu hari Jumat. Kita naik kereta api dan tiba di Jakarta lalu pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Selang beberapa hari, kita dipanggil oleh orang tuanya Dion. Kita dicecar pertanyaan, kenapa Dion bisa sampai tak bisa bicara. Saya lalu menceritakan kejadian selama di pendakian gunung tersebut, mulai dari awal sampai akhir. Tapi orang tuanya tidak percaya. Setelah itu saya dan teman-teman pulang ke rumah. Lama tidak terdengar kabar Dion, sampai akhirnya saya mendengar bahwa Dion dirawat di rumah sakit jiwa. Karena orang tuanya menyangka anaknya jadi gila dan sering teriak-teriak di malam hari. Saya dan teman-teman mendatangi rumah sakit jiwa tersebut dan menemui Dion. Tapi ada yang aneh. Ketika Dion buka bajunya untuk minta digarukin punggungnya yang gatal, saya melihat punggungnya itu penuh dengan baretan seperti dicakar dan beset-beset. Saya ngobrol-ngobrol dengan familinya Dion. Ternyata selama ini keluarga Dion telah berobat ke beberapa orang pintar, tapi Dion tak kunjung sembuh dari penyakit gagunya. Sampai akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa di Jakarta. Akhirnya saya menemukan akal bagaimana caranya bisa menghubungi Mas Gatot yang waktu itu pernah mengobati Dion ketika kerasukan. Nah, kebetulan saya dapat nomor teleponnya Mas Gatot dan saya menceritakan bekas cambukan di punggungnya Dion itu. Mas Gatot mengatakan tidak bisa menjawab sekarang, mungkin besok atau lusa. Akhirnya Mas Gatot menelpon saya lagi dan mengatakan, "Kalau bisa, tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali adakan selamatan di rumahnya Dion. Undang anak yatim sampai 40 orang." Setelah pengajian, Mas Gatot mengatakan bahwa saya harus mengecek punggungnya Dion. Kalau biasa di punggungnya hilang satu persatu, mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sedia kala. Proses kesembuhan Dion hampir setengah tahun lamanya.
Selama proses penyembuhan itu, Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan air kelapa muda. Singkat cerita, setelah bekas-bekas cambukan di punggungnya menghilang, Dion pun sudah bisa berbicara normal kembali. Saya dan teman-teman datang mengunjungi Dion ke rumahnya dan ngobrol dengan Dion serta orang tuanya. Orang tuanya pun berterima kasih kepada kita-kita yang telah menolong anaknya dan meminta maaf kepada kami semua karena tidak mengajarkan anaknya tentang etika dan tata krama. Karena di balik kesuksesan karirnya, mereka gagal mendidik anak tentang sopan santun. Singkat cerita, Dion mengucapkan terima kasih kepada saya, Kamal, dan Andri. Saya mengajak Dion bercanda dengan mengatakan, "Lo masih mau naik gunung lagi dengan kita-kita nggak?" Dion mengatakan masih mau naik gunung, kecuali satu gunung yang dia tidak mau mendaki, yaitu Gunung Merapi. Saya, Kamal, dan Andri bengong sejenak dan akhirnya kami pun tertawa bareng. Sekian cerita dari kami. Salam lestari. Terima kasih kepada Mas Tama dari Ada Apa Gerangan yang telah membacakan kisah gue tersebut. Semoga para pemirsa Ada Apa Gerangan diberkahi oleh Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Heru. Teman-teman sekalian juga bisa menyimak cerita-cerita horor pendakian lainnya di channel YouTube Heru Survival. Juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Tapi sayangnya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Tama pamit dulu. Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Tetap semangat, selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.